Ya nggak mimpi sih sebenarnya. Wong datang dengan mengetuk pintu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwati illa al-mubasysyirati. Qalu wa mal mubasysyiratu? Qala ar-ru'ya as-shalihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada lagi kenabian kecuali al-mubasysyirat. Para sahabat bertanya, apakah al-mubasysyirat itu? Beliau menjawab, impian yang bagus. Jadi maksudnya apa? Wahyu itu selesai di masa Rasulullah. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Kalaupun setelah itu ada apa? Al-mubasysyirat. Apa al-mubasysyirat itu? Petunjuk-petunjuk yang dilaksanakan lewat mimpi. Mas Ardi, Ciodet itu ada orang nyari itu loh. Iya, Ciodet, CBR. Itu CBR-nya Ardi tak? Iya. 7 juta bilang gitu. Jadi impian yang bagus. Ada 3 jenis mimpi ya. Mimpi pertama adalah mimpi dari setan, gangguan. Mimpi dari setan itu ya mimpi yang memang macam-macam. Mimpi gangguan itu ya ketemu yang barang-barang jelek-jelek kayak gitu. Atau sampean diarahkan kepada yang jelek. Misalnya diarahkan, kamu ketemu meskipun itu dalam bentuk kayak sinar, kayak orang rambut gondrong sinar, kemudian sembahlah si A, kamu itu Tuhanmu adalah si A. Meskipun dalam bentuk sinar bukan berarti petunjuk, itu jelas setan gitu ya. Jadi belum tentu kalau wajahnya bersinar kemudian dia menunjukkan sesuatu itu pasti baik. Kalau dia arahannya ajaknya, itulah lihatlah ada di balik batu itu keramat, maka suguhilah tiap bulan purnama kepala kambing. Wah ini petunjuk, ini repot. Jelas sih baik ya. Kalau yang kedua adalah impen-impenan. Impen-impenan itu bunga tidur. Sampean sebelum tidur dengerin lagu Korea. Terus pas waktu mimpi ketemu sama Shin Tae-yong, ya kan? Shin Tae-yong. Iya Mbak Tara. Ada namanya Tae-yong, iya. Ada. Nah, ada kan? Ada. Jadi itu bukan petunjuk, itu bunga tidur karena sebelumnya kamu gitu loh. Sebelumnya kamu baca novel dibintangi oleh Cui Lanseng, ya nanti tidur kemudian mimpi ketemu Cui Lanseng. Sebelum tidur lihat-lihat fotonya Gok Husen, ya itu ya. Nah iya, itu Gok Husen. Itu orang Korea Mbak Ciza. Orang mana coba? Mbaknya Rama. Lah iya itu namanya Gokusen. Jadi itu bunga tidur. Yang ketiga adalah petunjuk al-mubasysyirat ini ya. Jadi ada mimpi-mimpi yang memang al-mubasysyirat, tapi hati-hati karena susah membedakan, terutama membedakan antara al-mubasysyirat dan dua mimpi yang lain, terutama yang mimpi dari setan. Nah, untuk orang-orang yang sedang cari jodoh itu susahnya membedakan antara al-mubasysyirat dengan bunga tidur tadi. Lalu dia cintanya setengah cintrong loh, setengah matong loh sama si A, si B, si C. Lalu dia minta istikharah pada Allah, ya Allah berilah petunjuk aku, jodohku siapa. Hatinya udah condong ke situ. Was tidur berada di taman nyanyi Tumhiho sama Mbak Tumina. Ya bener Mas Wijan, ini bener jodohku. Ya memang sebelumnya sudah cinta setengah cintrong sama si O. Saya kalau nggak sama itu mati saya. Itu bukan jodoh, itu namanya apa? Bunga tidur. Itu loh Mas Mul, cara menentukan jodoh itu enggak semudah itu. Terus gimana Gus? Matur sama Gigi.
Tapi jangan matur setelah diterima. Gus, saya ini sudah lamaran, sudah ini. Menurut Gus gimana? Lah, sudah lamaran kok ngomong saya. Ya belum punya jodoh gitu loh Mas Muklisin. Baru ngomong. Kayak Mas Nanto itu loh. Ready untuk siapa saja. Itu baru istikharah yang benar. Mumpung orangnya nggak ada kita rasani, ya toh. Di Al-Mubasyirat ini terutama petunjuk tentang kebenaran ya, tentang umat, tentang surga. Ini menjadi dalil untuk kita. Ini karena hadis riwayat Bukhari ya, untuk dalil kita bahwa petunjuk Allah itu benar, al-mimpi itu benar. Jadi jangan mau mimpi aja kok, jangan gitu. Ya. Sama nanti tak ceritain, aduh. Jadi betapa langit dan bumi itu masih tersambung. Tapi memang ya harus benar-benar hati yang suci ya, yang menerima al-mubasyirat ini, enggak sembarang orang. Dan itu siapa yang menentukan? Ya Allah. Allah yang paling tahu siapa di antara kita yang masih penuh riya, yang masih banyak dosa, itu enggak akan dikasih al-mubasyirat ini. Dan beruntunglah saya dan sampean yang kemudian hidupnya itu dibimbing al-mubasyirat ini. Enak sudah, enggak pakai istikharah wis. Kita menyisakan apa? Rasa syukur aja, alhamdulillah itu. Meskipun seringkali al-mubasyirat itu juga bertentangan dengan nafsu kita. Dan itu sangat mungkin, tapi itu terbaik. Yang terbaik. Nah, cuma untuk mempercayai al-mubasyirat ini butuh iman tingkat tinggi juga. Orang-orang yang secara hakul yakin, ya saya percaya, saya percaya. Tidak hanya saya percaya, tapi wa'afa'na. Itu loh. Kalau sama tak ceritain mimpi gitu, percaya nggak Mas Mun? Mimpi ini Gus, berapa kali ini mimpi kasih anak 3 kali Gus. Kasih anak? Rezeki. Kasih anak? Iya. Anak kecil apa anak besar? Anak kecil mandiin, yang pertama itu mandiin, yang kedua itu sempat gendong. Yang ketiga ngubur. Yang ketiga apa? Yang ketiga kemarin cuma ngajak mainan. Anak kecil ya? Kecil masih sekitar seginian Gus. Itu tidurnya ketiduran sampai setelah sholat? Itu sekarang jam sekitar 2:30 malam. Terus tajud? Sebelum tajud. Belum tajud. Saya ini bukan mutakwil mimpi. Coba lihat buku primbon. Nah kadang orang Mas Mul, tergantung orangnya sih ya. Kalau orangnya itu suka judi bola, judi sop apa ini buntut gitu, ditomboi Mas Mul itu. Anak delok wis suka nomor piro iki. Iya. Wong orang-orang yang gila nomor, gila judi itu. Jalan gitu ya. Dia lagi jalan. Terus ketemu sama orang gila. Iki engko bengi metune iki. Wong gendeng ada 18. Seket loh kan apa kan? Ada itu, coba cari buku takwil mimpi gitu lah ada. Oh banyak. Dari semua itu mesti ada takwilnya. Repot sudah. Dan buku takwil mimpi itu yang bikin ya para bandar judi. Ya makin laku. Terutama dulu waktu dulu itu masa kecil saya itu judi itu dilegalkan loh ya. Jadi ada namanya porkas. Zaman dulu banget, porkas. Jadi orang-orang di desa itu beli nomor-nomor ya kayak kalau di Amerika memang judi dilegalkan ya, kayak nomor undian itu. Terus porkas diprotes banyak, kemudian lahirlah SDSB. Sistem dana sosial berhadiah kalau nggak salah gitu. Sumbangan, hafal kan? Nah, kita salah-salah mah bener. SDSB dulu begitu. Dan itu legal, jadi beli nomor itu untuk judi memang, tapi dibungkus itu yang dulu yang mengadakan malah Kementerian Sosial kan, Departemen Sosial. Jadi wah itu dapatnya 1 miliar gitu ingatnya ya, zaman itu. Setiap kali ketemu masih ingat itu, dulu kan namanya pelacur ya, bukan WTS ya. Paling ngawit pelacur terus BTS sekarang berubah jadi PSK. Jadi semakin dihaluskan. Kalau ketemu itu wah selikur.
gitu. Wah, jadi rusak. Tapi sampai sekarang ya namanya bola itu juga penuh judi. Ya kita tidak tahu kalau 4-0 juga karena judi atau enggak kan sangat mungkin juga. Nah, misalnya sampean penjaga gawang atau sampean back, gajinya di klub sampean cuma 100 juta atau paling 20 juta per bulan ya. Terus pas mau pertandingan di WA, kamu nanti biarkan pura-pura jatuh atau apa pas dilewati striker lawan, kamu pulang tak kasih 2M, mau? Ya maulah. Dapat 2M kalau 20 juta dari mana? Berapa tahun dia? Belum tentu juga dikontrak. Apalagi enggak lah, enggak mau, aku tetap nasionalis. Ya udah tak kasih 10M. Mau. Saya enggak nuduh siapa-siapa, tapi kalau seandainya sampean dibegitukan mau enggak? Hah? Kasih 20M. Maulah. Memang jadi pemain bola untuk pekerjaan, iya toh? Ya saya tidak tahu ada kecurigaan semacam itu, ya logis juga. Siapa yang nggak mau duit segitu? Kalau misalnya 20M atau 10M per orang satu tim, 10 kali 11 cuma berapa? 110 toh? 110M. Padahal orang yang tombok atau orang yang masang Indonesia, kalau yang suka judi-judi itu puluhan juta orang. Nah kalau satu orang 1 juta aja udah berapa? Ya kan? 10 triliun sudah. 110M nggak ada apa-apanya. Itu belum lagi yang di tempat-tempat lain, yang di Thailand orang suka judi juga, ya kan? Nah itu akhirnya membuat mimpi-mimpi itu dianggap al-mubasyirat. Padahal ya, jadi kita kembali ke sini, al-mubasyirat itu adalah impian yang bagus ya, impian yang mengarahkan kepada kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qaraba az-zamanu lam takad ru'yal mu'mini takdzibu wa ru'yal mu'mini juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Muttafaq alaihi. Wa fi riwayati asdaqukum ru'ya asdaqukum haditsan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hari kiamat telah dekat maka impian orang mukmin hampir tak pernah bohong. Impian orang mukmin itu merupakan suatu dari 40 bagian tanda-tanda kenabian. Ya, jadi ketika sudah mendekati kiamat berarti kan setelah Rasulullah, ya toh? Setelah Rasulullah. Impian orang iman itu adalah benar. Dan impian orang beriman itu satu di antara 40 tanda kenabian. Artinya apa? Setelah Nabi tidak ada Nabi, maka sebelumnya petunjuk langit ke bumi itu digantikan dengan namanya al-mubasyirat, atau petunjuk-petunjuk lewat mimpinya orang-orang beriman. Gitu ya. Muttafaq alaih, ini hadis riwayat Bukhari 717 dan Muslim 2263. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani fil yaqadhati aw ka'annama ra'ani fil yaqadhati la yatatalu asyaitanu bi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka seakan-akan ia benar-benar melihat aku pada waktu terjaga, karena setan tidak dapat menyerupai aku. Muttafaq alaih, Bukhari 6993, Muslim 2266. Nah ini hati-hati. Pada saat orang ini diturunkan dakwah Rasulullah ini, Rasulullah, para sahabat kan melihat Rasulullah, ya. Pada saat terjaga atau ketika tidak sedang tidur, sahabat ini melihat wajah Rasulullah. Oke, lihat wajah Rasulullah. Berarti kenal, ya kan? Kenal wajah Rasulullah. Lalu dia pergi kemana misalnya atau di mana, tidur, kemudian mimpi bertemu Rasulullah. Maka sahabat ini tahu ini Rasulullah, kan gitu. Iya toh? Gak mungkin itu setan, karena setan gak mungkin ngomong bisa menyerupai Rasulullah.
Sahabat tahu itu Rasulullah karena memang pernah melihat Rasulullah. Sekarang kalau orang yang tidak pernah melihat Rasulullah terus mimpi ketemu satu sosok lalu mengaku Rasulullah, dari mana kita tahu itu Rasulullah? Tapi kan setan nggak bisa menyerupai Rasulullah. Setan memang nggak menyerupai Rasulullah. Wajah itu bisa jadi hanya Pak Yid misalnya. Lalu setan ngomong aku Rasulullah. Setan kan nggak mengaku sebagai Muhammad Rasulullah, enggak toh? Nggak menyerupai Rasulullah. Beliau setan itu menyerupai siapa? Menyerupai Pak Yid. Tapi dia ngakunya Muhammad. Yang tidak bisa itu kan setan menyerupai wajah Rasulullah. Tapi setan bisa toh mengaku sebagai Rasulullah padahal wajahnya Pak Yid. Dan kalau kemudian yang terjadi seperti itu tidak menyalahi hadis ini. Artinya apa? Tetap saja orang yang bertemu Rasulullah itu bertemu Rasulullah. Tapi kan tadi bertemu Pak Yid. Paham maksud saya? Kurang paham ya? Ngerti maksudnya? Seseorang, setan itu tidak bisa menyerupai wajah Rasul. Maka orang yang bisa mengatakan, oh ini menyerupai wajah Rasulullah, itu kan kalau sudah melihat Rasulullah. Enggak ini. Tapi kalau belum pernah melihat Rasulullah lalu ada setan mengatakan, aku Muhammad, aku adalah Rasulullah. Padahal dia wajah lain, dia kan tidak bisa menyerupai wajah Rasulullah, iya toh? Tapi dia pakai wajah lain. Jadi hati-hati kalau mengaku ketemu Rasulullah, apalagi ini ada orang yang mengaku tiap hari ketemu Rasulullah, lalu menganjurkan sedekah, kemudian sedekahnya dipakai untuk apa? Bisnisnya sendiri. Kesana kemari mengatakan bahwa ini aku ini setiap hari ketemu Rasulullah. Nah ini yang berbahaya. Ya. Karena orang yang ketemu Rasulullah itu tidak sembarangan ya, tidak sembarangan. Orang mengaku ketemu Rasulullah juga bisa siapa aja. Nah, sama dengan orang-orang yang mengaku ketemu Yesus, Nabi Isa ya. Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, inilah jalanku, ayolah sembahlah aku. Sekarang saya mau tanya, kalau yang seperti itu Nabi Isa wajahnya seperti apa? Apakah itu benar-benar Nabi Isa? Kan gitu. Ini maksudnya. Kan tidak ada yang memverifikasi itu Nabi Isa atau tidak. Sekarang saya mau tanya, andai kan sekarang kan polisi atau di kepolisian bisa membuat sketsa wajah ya kan? Misalnya ada orang ketemu maling gitu ya, atau ketemu penjahat, kemudian biasanya polisi itu kemudian bikin apa? Sketsa wajah. Kamu tadi seperti ini, langsung dia bikin itu bisa itu, bisa. Orang kalau untuk mengetahui setan itu supaya tidak menyerupai atau memfitnah Rasulullah ya kan, supaya tidak memfitnah Rasulullah. Ya kalau orang bangun tidur misalnya merasa saya sudah ketemu Nabi misalnya, ini ngomong gitu. Coba aja di sketsa. Supaya Rasulullah tidak dibuat mainan gitu loh. Supaya Rasulullah tidak dibuat apa? Ecek-ecek atau dipakai di peralat pengakuannya untuk malah menipu umat. Coba di sketsa. Nanti misalnya sketsa si A ngaku ketemu Nabi misalnya. Coba sih gambarnya seperti apa ini nanti kelihatan. Lalu ada si B lagi ngaku ketemu Nabi lagi. Sketsaan juga. Nanti lah beda-beda semua. Akhirnya terjadi juga sama itu. Orang-orang yang menuhankan Nabi Isa misalnya. Kalau kita lihat patung mereka kan wajahnya beda semua. Kalau orang di mana Afrika sana ya patungnya itu kulitnya warna hitam. Kalau orang Korea, orang Jepang sana ya patungnya itu sipit. Yesus itu, Maria juga sipit. Sementara orang Barat ujuk-ujuk, gimana bisa? Nabi Isa itu kan lahir dan orang Yerusalem. Kok rambutnya pirang, matanya biru kayak Eropa, itu gimana ceritanya? Jadi penggambaran itu, makanya hati-hati ketika kalian mengaku rasa ketemu Rasulullah. Hadis ini orang yang
Rasulullah benar Rasulullah mungkin itu loh. Ya, itu orang yang memang pernah bertemu dengan Rasulullah. Ketemu Rasulullah, ya ini memang Rasulullah, mungkin palsu. Saya tahu jadi wajahnya seperti ini. Itu Rasulullah menggaransikan ketemu wajahku itu asliku, nggak mungkin orang lain, kan gitu. Tapi kalau kepada kita, Rasulullah akan kalau kamu ketemu wajah ini, nggak mungkin orang lain. Kita wajah yang mana? Paham maksud saya ya? Gitu loh. Jadi kalau Rasulullah dawuh ini itu seperti itu. Para sahabat itu menyatakan, kalau kamu melihat wajahku ini, intinya begitu, melihat ketemu aku ini, maka itu ketemu aku betul. Apa? Karena saya mungkin bisa menyerupai wajah ini. Rasulullah begitu sama sahabat. Lah kalau sama sampean hadis ini. Aimul, kalau kamu mimpi ketemu Rasulullah, maka nggak mungkin menyerupai wajah ini. Sama jadi hadis ini menjadi hati supaya tidak gampang mengaku ketemu Rasulullah, supaya tidak dijadikan komunitas gampang ngaku ketemu Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul la ra'akum yuhibbuha fa inna ma min Allah ta'ala falyahmilaha 'alayha wal yuhaddits biha wa fi riwayatin fala yuhaddits biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra dhalika mimma yakrahu fa inna ma hiya min asy-syaitan falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin innaha la tadurruhu. Mutafaq. Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu bermimpi dengan impian yang disukainya, maka sungguhnya impian itu dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu hendaknya ia muji kepada Allah dan menceritakannya kepada orang lain. Bukhari 669. Yang dikatakan janganlah ia menceritakan impian kecuali kepada orang yang disukainya. Dan apabila ia mimpi dengan impian yang tidak disukainya, maka impian itu setan, maka berlindung dirilah ia dari kejelekan impiannya, dan jangan menceritakan impian kepada siapapun juga, karena impian itu tidak akan membahayakan dirinya. Yang tidak sukainya dan disukainya itu adalah impian baik dan impian buruk. Jadi kalau seorang bermimpi baik, mimpi senang, maka kamu boleh menceritakan kepada orang lain. Itu pun ya kamu ceritakan tidak kepada semua orang, ya. Nah, sementara kalau kamu bermimpi buruk, nggak usah diceritain ke banyak orang. Kecuali kalau sampean khawatir itu berakibat sama sampean, maka katakanlah kepada orang yang sampean percaya untuk meminta nasihat bagaimana mimpi, dampak mimpi tersebut. Karena mimpi itu kadang tunjuk ya. Kamu jangan melakukan ini nanti biar supaya tidak terjadi ini misalnya. Ya, lakukan betul dan ceritakan itu supaya orang yang dalam itu bisa minta kepada Allah dijauhkan dari buruk. Ada pertanyaan? Mimpi Rasul tadi, apa tidak ada hal yang bisa mengikis wajahnya Rasulullah Supaya kemudian para terusnya Rasulullah tidak boleh melawan. Ada zaman sudah ada, ahli lukis sudah ada. Sudah. Rasulullah malah kalau ada orang yang mencoba itu dilaknat. Karena itu lukisan itu memang sangat sakral. Dia menghidupkan satu itu. Sehingga zaman itu para raja-raja itu juga banyak melukis dirinya. Kemudian lukisan itu dijadikan semacam wakil untuk dikuliskan, dibawa ke rumah mereka, dibawa kemudian dijadikan sesajen-sesajen. Nah, Rasulullah tidak mau dibutuhkan, karena saya yakin kalau seandainya wajah Allah itu dilukiskan zaman itu bisa terjadi pengkultusan seperti itu. Kalau di rumah dikasih penyimpangan umat loh Mas, itu bisa sangat begitu. Sekarang aja
bukan wajah Rasulullah. Keris saja digitukan kok yang dianggap keramat, apalagi Rasulullah. Rasulullah sudah sangat makrifat untuk tahu agar tidak dibegitukan, sehingga melarang wajah beliau dilukiskan. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.